Halo guys, selamat datang di Gin Channel. Kali ini, Gin Channel akan membahas kelanjutan anime Kage no Chitsu Ryokusa. Bagi kalian yang ketinggalan dengan cerita animenya, kalian bisa tonton animenya terlebih dahulu. Video kali ini adalah kelanjutan cerita animenya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Meskipun kerajaan Oriana kacau, ternyata mereka masih melanjutkan turnamen kerajaan tersebut. Hingga akhirnya, turnamen tersebut dimenangkan oleh Claire Kageno atau kakak dari Kid Kageno yang dikenal dengan sebutan Shadow. Penduduk kerajaan Oriana, mereka di sini berbenah akibat kekacauan yang terjadi akibat ulah para Diablos dan Shadow. Pertarungan mereka menghancurkan banyak bangunan. Namun, para penduduk Oriana malah menyalahkan Rose yang ingin merebut tahta kerajaan. Di sisi lain, Claire Kageno mendadak sangat terkenal karena ia berhasil menjadi juara pada turnamen kerajaan kali ini. Di sini Claire dan Kid, mereka pun berbicara tentang masa depan yang akan mereka jalani. Lalu malam pun telah tiba dan mereka berjalan-jalan santai sambil mengobrol. Dan mereka melihat jika bulan berubah menjadi sangat merah. Lalu Claire menjelaskan jika ada rumor tentang bawahan Ratu Dara atau vampir telah meninggalkan tempat mereka untuk memberikan malapetaka terhadap para manusia. Claire juga menjelaskan, saat ini semua negara melihat itu sebagai ancaman. Jadi, mereka meminta Persatuan Kesatria Sihir untuk melawannya. Tidak lama setelah itu, mereka mencium bau darah. Lalu, Claire dan Kid mereka mendekat ke suatu tempat yang sangat gelap. Di sini, mereka melihat sesosok jubah hitam, diikuti suara gigitan. Di sini, Claire bersiap dengan pedangnya, sementara Kid tetap berada di belakang kakaknya. Ketika mereka mendekat, orang tersebut langsung berbalik arah seakan ia mengetahui jika ada orang lain mendekat. Claire dan Kid mereka terkejut karena mereka melihat orang itu memiliki mata merah dan taring yang tajam. Claire mulai memprovokasi untuk segera menyerah. Namun, orang tersebut langsung melompat ke arah mereka berdua, dan Claire berhasil memotong bagian tubuhnya. Ketika ia terjatuh, Claire sedikit lengah karena ia menganggap jika orang itu telah mati. Namun, ternyata ia masih hidup dan menarik kaki dari Claire. Dan Claire pun langsung menebaskan pedangnya tepat di tenggorokannya, hingga akhirnya ia pun mati. Mereka pun akhirnya menyimpulkan jika yang menyerangnya dulunya adalah sesosok manusia, namun ia berubah menjadi vampir dan kehilangan akalnya. Claire mulai ketakutan karena ia memiliki tanda kutukan yang tidak bisa dihilangkan tepat di punggungnya. Ia takut jika suatu saat nanti ia kehilangan akal sehatnya. Di sini, Kid menenangkan kakaknya dan akhirnya mereka pun pergi. Keesokan harinya, setelah Kid kembali dari sekolahnya, kelompok Shadow Guardian memberikan laporannya kepada Kid. Kid mulai membayangkan tentang cara menghilangkan leluhur vampir. Namun, Kid juga membayangkan jika menyelamatkan Raja Vampir adalah hal yang sangat keren. Ketika mereka mengobrol, bulan terlihat lebih merah dari sebelumnya. Kid mengatakan jika akan terjadi badai darah dan menyuruh Beta untuk melihat bulannya. Beta mulai menyadari jika itu adalah bulan merah legendaris. Menurut Beta, jika benar bulan itu adalah bulan merah, maka seluruh kota yang dekat dengan wilayah kota Outlaw City akan ikut hancur. Namun, Kid menenangkan Beta hingga Beta kembali tenang. Kid berencana pergi menuju kota Outlaw City atau yang dikenal dengan kota tanpa hukum dan merencanakan sesuatu yang sangat keren. Di sana, orang-orang hidup di jalanan, dan yang paling terkenal di sana terdapat 3 gedung pencakar langit, salah satunya adalah Menara Ratu Dara. Scene berpindah, ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang ingin membawa pulang kepala Ratu Dara. Mereka adalah Quinton dan Goldo. Mereka mulai mendekati menara tersebut. Saat akan mendekati menara tersebut, mereka merasakan tekanan yang mengerikan, hingga akhirnya mereka tiba tepat di depan pintu menara tersebut. Lalu mereka pun membukanya. Saat mereka membukanya, mereka berdua terkejut karena di depan mereka ada seseorang yang menggunakan jubah putih yang sangat kotor. Orang itu mendekati mereka berdua. Tubuhnya sangat kurus dan terlihat seperti tulang saja. Namun, ia lebih tinggi dari Quinton. Ia mengatakan jika mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk membuka pintu menara ini. Mereka pun bertanya, apa maksudnya jika kami tidak memenuhi syarat? Ia pun menjelaskan, satu-satunya yang bisa membuka pintu ini adalah para pelayan, tamu, atau mereka orang yang sangat kuat. Quinton di sini mengatakan, jika kami berdua adalah orang yang sangat kuat, mereka datang untuk membawa kepala Ratu Dara. Di sini, pria berjubah itu tertawa.
lalu membuka sebagian jubahnya, dan ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah iblis putih yang menjaga tempat ini. Ia mengatakan jika orang lemah tidak boleh berada di sini. Quinton terbawa emosi. Ia mengeluarkan pedangnya, begitupun dengan iblis putih. Ketika Quinton menyerang, Goldo berteriak kepada Quinton untuk berhati-hati karena ia tidak bisa melihat kekuatannya. Quinton mengabaikan perkataan Goldo, dan akhirnya perut Quinton pun terbelah. Goldo mulai ketakutan karena ia tidak bisa melihat pedang iblis itu. Ia menyadari jika level iblis itu berada jauh di atasnya. Lalu, Goldo pun mengeluarkan pedangnya. Di sini, ia menggunakan semua kemampuan sihirnya, dan Goldo mengatakan jika ia nantinya akan menyelamatkan Quinton. Lalu, Goldo melancarkan serangannya, namun bukan terhadap iblis itu, melainkan melancarkan serangannya ke tanah dan ia pun lari. Namun, ia berhasil ditangkap oleh para penjaga lainnya. Hari berikutnya, liburan telah tiba. Kid dan Claire mereka berdua pergi menuju kota Outlaw City. Setelah sampai di sana, mereka terkejut karena ternyata tempat yang mereka kunjungi adalah tempat yang sangat kumuh. Kid dan Claire mereka berkeliling untuk mencari informasi. Mereka juga mencari serikat kesatria sihir yang telah dibentuk. Saat mereka berkeliling, ada seseorang yang menawarkan hewan peliharaan barunya. Kid dan Claire pun mereka pergi menuju toko tersebut. Ternyata yang mereka tawarkan adalah seseorang berambut pirang dengan kalung perbudakan. Itu adalah Goldo, kesatria sihir yang telah ditangkap. Namun, Claire menolak karena harganya terlalu mahal. Si penjual lantas memberikan rekomendasinya kembali bahwa ia memiliki peliharaan lain yaitu Quinton, orang dengan luka tebasan tepat di perutnya. Ia menawarkan dengan harga 370.000 jenis, namun Claire menolak dan ia pun langsung pergi. Namun, sebelum mereka keluar dari toko tersebut, ada seseorang yang berani membeli mereka berdua dengan harga 370.000 jenis. Kid langsung berpikir untuk membunuh penjaga toko itu karena ia memiliki banyak uang. Namun, Kid berpikir kembali karena ia hanyalah bandit kecil dan ia sangat senang menyerang bandit besar. Dan akhirnya, mereka pun tiba di serikat kesatria sihir. Ketika Claire sedang diskusi dengan anggota yang lain, Kid berjalan-jalan sambil melihat 3 menara tersebut. Ketika Kid sedang berjalan santai, ada seseorang yang berteriak dengan sebutan gaul. Sebagian orang lari menjauh, sebagian orang beraktivitas seperti biasanya. Namun, ada juga orang-orang yang pergi menuju tempat kejadian. Dan Kid mengikuti mereka, lalu tiba di suatu tempat. Ternyata gaul itu telah dihajar oleh para manusia hingga bagian tubuhnya patah. Gaul itu terus dihajar. Namun, saat malam tiba, gaul itu berubah menjadi vampir dan langsung menyerang orang di sekitarnya. Orang-orang yang terkena gigitannya seketika berubah menjadi gaul dan menyerang manusia lainnya. Namun, para manusia melawan dengan pedangnya. Ada satu vampir yang sangat kuat, mata dan kulitnya seperti darah serta taring yang begitu tajam. Dan ia langsung melompat dan memenggal seorang manusia. Tiba-tiba, semua orang pergi melarikan diri. Di sini, Kid terus bersandar di dinding sambil tersenyum jahat dan merencanakan sesuatu. Ketika Kid akan bergerak, ia merasakan kehadiran seseorang tepat di atasnya. Dan saat itu, ada seorang pendekar pedang melompat dan membelah vampir tersebut. Ternyata ia adalah seorang wanita cantik. Lalu, ia menyuruh Kid untuk pergi dari sini, karena pembantaian akan segera dimulai. Kid bertanya tentang identitasnya. Lalu, wanita itu memperkenalkan dirinya. Ia adalah Mary, pemburu vampir tertua, orang yang akan membunuh Ratu Darah. Setelah memperkenalkan dirinya, ia pun menghilang. Lalu, Kid berjalan kembali dan berharap jika kakaknya nanti tidak akan memarahinya. Saat Kid berjalan, ada banyak teriakan dari semua arah, dan ternyata itu adalah Gould. Kid berharap akan ada pertolongan kembali dari pendekar pedang lainnya. Namun, tidak ada yang datang dan para gaul itu memakan korbannya. Lalu terdengar kembali teriakan tentang gaul. Dan ketika gaul itu akan memakan korbannya, tiba-tiba saja muncul seorang pria berjas hitam dan membelahnya. Dan ia menyuruh semua orang untuk pergi menjauh. Orang itu ingin berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Orang itu bertanya, "Siapa namamu?" Orang berjubah hitam itu mengatakan, "Namaku adalah Shadow, orang yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang." Lalu Shadow pun menghilang. Orang-orang di sekitarnya berbicara tentangnya jika pemimpin Shadow adalah organisasi berbahaya, sama halnya dengan para pemimpin lainnya. Namun, orang yang telah diselamatkan Shadow berbicara sebaliknya, jika Shadow adalah orang baik.
Claire mendengar jika Kid meninggalkan markas sendirian, dan orang itu juga mengatakan jika mungkin Kid telah tertangkap dan dijual oleh pedagang budak. Claire sangat marah dan memukul orang tersebut. Claire pun akhirnya pergi meninggalkan markas untuk mencari adiknya. Ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, meskipun kebanyakan orang ingin menyerangnya, namun Claire selalu berhasil mengalahkan orang-orang tersebut, hingga akhirnya ada seseorang yang memberitahu jika anak itu sedang dimakan oleh seorang gaul, dan Claire pun segera pergi menuju tempat tersebut. Dan benar saja, ternyata ada seorang anak laki-laki yang sedang dimakan oleh seorang gaul. Claire langsung menghunuskan pedangnya dan memotong gaul tersebut. Lalu Claire mendekati anak itu dan berlutut. Ia mengatakan jika ini tidak mungkin sambil menahan tangisannya. Rambutnya sangat mirip dengan Kid, namun ia tidak bisa mengenali wajahnya karena hancur dimakan oleh gaul. Claire mulai menangis, namun saat itu tiba-tiba saja muncul seseorang tepat di belakangnya, dan dia adalah Mary. Lalu dia mengatakan jika dia telah bertemu dengan dua orang yang berambut sama. Di sini Claire langsung bertanya seperti apa orang yang telah ia lihat, dan Mary pun menjelaskannya. Claire menduga dari ciri-ciri yang diceritakan oleh Mary jika Kid saat ini berhasil ditangkap oleh bawahan Ratu Darah. Dan menurut Mary, Kid akan dikorbankan saat bulan merah akan dimulai. Claire langsung panik dan ingin menyelamatkan adiknya. Lalu Mary melihat seorang gaul yang telah Claire kalahkan. Di sini, Mary mengajak Claire untuk bergabung bersamanya dan menyelamatkan adiknya. Mary menjelaskan tujuan utamanya adalah memburu Ratu Darah dan Claire untuk fokus menyelamatkan adiknya. Dan Claire pun setuju dengan hal tersebut. Lalu mereka pergi menuju suatu tempat. Di sini, Mary menjelaskan tentang Ratu Darah, yaitu Elizabeth, dan menjelaskan cara untuk mengalahkan para vampir. Claire terkejut karena Mary mengetahui banyak informasi tentang para vampir, karena menurutnya sedikit sekali orang yang mengetahui tentang vampir. Mary menjelaskan saat ini menara itu dipimpin oleh vampir bernama Crimson dan bawahannya, dan mereka berencana untuk membangkitkan Ratu Darah. Cara untuk membangkitkan Ratu Darah adalah dengan mengorbankan seorang anak laki-laki yang memiliki sihir yang sangat besar. Mary mulai menatap bulannya. Ia menjelaskan ritual akan dimulai saat bulan menjadi merah tua, serta diiringi banyaknya teriakan dari seluruh penjuru kota. Saat itu juga ada banyak teriakan dari orang-orang. Mereka mengatakan gaul. Claire di sini bergegas menyelamatkan Kid, namun dihentikan oleh Mary yang mengatakan untuk tetap tenang karena waktu yang dibutuhkan masih cukup lama. Mary menjelaskan saat ini menara tersebut dijaga sangat ketat karena ia mengatakan saat bulan merah tua muncul, dirinya dan Claire akan menyusup melewati lubang yang telah ia siapkan. Dan akhirnya mereka pun pergi ke dalam lubang yang telah disiapkan. Di sisi lain, Kid ternyata sudah berada di serikat sihir, namun kakaknya tidak ada di tempat. Ia beranggapan jika kakaknya saat ini sedang jalan-jalan, jadi Kid memutuskan untuk istirahat. Ketika ia terbangun, ternyata kota dalam kekacauan. Waktu yang seharusnya siang hari, namun langit masih gelap dan mulai masih bercahaya. Dan gaul yang tak terhitung jumlahnya ada di jalanan. Saat ini, Serikat Sihir mengadakan pertemuan mendesak. Mereka berdiskusi untuk memutuskan tindakan apa yang harus mereka ambil. Kid di sini terlihat sangat tenang karena baginya pertunjukannya akan segera dimulai. Ia pun pergi ke gedung tertinggi dan menggunakan mantel hitamnya dan mulai membereskan para gaul. Di sisi lain, para kesatria sihir elit pun ikut membasmi para gaul. Namun, para gaul terus berdatangan hingga jalan mereka ditutup sepenuhnya oleh para gaul. Mereka pun akhirnya harus mundur sambil membasmi para gaul yang terus berdatangan. Namun, salah seorang wanita kesatria sihir terjatuh, dan dengan cepat para gaul melompat untuk memakannya. Wanita itu pun langsung menutup matanya karena ia sadar jika dirinya akan mati. Namun, ada seorang pria berjas hitam terjun dari langit dan membunuh semua para gaul yang mendekati wanita tersebut. Wanita itu pun terpesona dengan gerakan pedangnya. Sampai saatnya tiba, orang itu membasmi para gaul hanya dengan satu tebasan saja, dan gaul pun mati. Para kesatria sihir mereka sangat tercengang dengan kekuatan yang ia miliki, dan itu juga yang membuat moral kembali naik dan semangat untuk membasmi para gaul. Wanita itu pun meminta bantuannya untuk membantu para kesatria sihir. Wanita itu tahu jika orang yang berada di depannya bukanlah orang sembarangan, karena ia bisa melihat energi sihir seseorang, dan orang yang berada di depannya memiliki energi sihir yang tidak masuk akal. Lalu ia bertanya, siapa kamu sebenarnya?
Lalu orang itu menjawab jika ia adalah Shadow, orang yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Lalu Shadow pun berbalik dan melambaikan mantel hitamnya dan ia pun pergi. Di sisi lain, pemimpin vampir Crimson dan bawahannya hampir selesai mempersiapkan pengorbanan. Namun, Crimson melihat bulan yang belum 100% berubah menjadi merah tua dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Di sini, bawahan Crimson bertanya tentang para gaul yang menyerang ibu kota. Crimson mengerutkan keningnya sedikit lebih kesal karena ada 3 orang yang memberikan lebih perlawanan. Salah satunya adalah roh rubah yaitu Yukime dan penguasa kegelapan Juggernaut atau yang dikenal dengan Tiran. Jadi guys, di kota atau city ini atau kota tanpa hukum ada 3 menara besar, putih, merah, dan hitam. Yang menara putih dipimpin oleh roh rubah yaitu Yukime dan menara hitam dipimpin oleh Tiran dan menara merah dipimpin oleh Crimson. Crimson sebenarnya sangat meremehkan mereka berdua karena jika ratu mereka bangkit, mereka pun akan segera mati. Pelayan Crimson mengingat perkataan Crimson jika ia mengatakan ada 3 orang yang memberikan perlawanan. Lantas, ia pun bertanya tentang satu identitas orang lagi. Namun bagi Crimson, hanya 2 orang itu saja yang mampu melawan di tengah bulan merah. Bawahan Crimson mengatakan jika ia tidak mengetahui identitasnya. Namun, dia baru saja mengalahkan semua pasukan gaul yang mereka kirim sebagai bala bantuan. Jika tidak salah, namanya adalah Shadow. Dan Crimson yang mendengar nama itu, wajahnya terlihat sangat kesal. Oke guys, jika suka dengan ceritanya, bantu support saya supaya termotivasi untuk membuat konten lainnya. Jika kalian suka, tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.